Tuhan meletakkan dalam hati saya sebuah judul khotbah yaitu pulih dari luka, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini. Saya percaya bahwa ketika kita pada waktu kita muda, semua Bapak Ibu Saudara pernah muda, katakan amin. Kita semua pernah muda, untuk kita itu jatuh cinta terhadap seseorang itu sangat mudah. Tidak perlu disuruh. Tapi sadar atau tidak bahwa hari ini ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah punya pasangan, kita itu masih punya luka dari dulu. Sehingga saya percaya bahwa tidak semua sadar bahwa ketika kita mencintai seseorang, kita mencintai dengan luka. Ketika kita membangun pernikahan, kita membangun juga dengan luka. Ketika kita punya anak, kita juga mempunyai anak dengan luka, Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah bahwa pernikahan itu bisa rusak, pernikahan itu bisa hancur, dan anak-anak itu bisa tidak punya masa depan. Karena orang tuanya adalah orang tua yang terluka. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dan sebelum saya memulai khotbah hari ini, saya tunjukkan sebuah foto dulu Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sebelah kanan kita, Bapak Ibu Saudara, ini adalah foto Aderai. Ini adalah binaraga yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebelah tengah ini adalah petinju. Zaman dulu ketika saya kecil, tidak ada yang tidak tahu bahwa ini adalah orang yang luar biasa. Ketika dia bermain, hanya sekitar 10 detik, 15 detik sudah selesai. Tiketnya mahal. Sebelah kiri saya juga ini pemain tertinggi Bapak Ibu Saudara, pemain basket. Tingginya 2 meter 26 cm. Bisa dibayangkan tingginya, dia masuk ke main hall sini ketatap Bapak Ibu Saudara. Karena begitu tinggi, 2 meter, hampir 2 meter 26 cm. Dan kalau main basket, ya dia tinggal mengangkat tangan, dia sudah sampai ring. Dan mereka semua adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang hebat. Tapi ketika mereka berjalan Bapak Ibu Saudara, terus mereka kena paku atau kena paku payung. Apakah kakinya tidak berdarah? Ini orang-orang yang besar. Ini binaraga, ini Mike Tyson, petinju dan juga pemain basket. Tapi ketika mereka menginjak paku, yang sakit mereka atau pakunya Bapak Ibu Saudara? Pakunya sakit. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika mereka berjalan, sekuat apapun mereka, setinggi apapun mereka, sehebat apapun mereka mengangkat beban. Kalau mereka kena paku, ya mereka juga terluka. Mereka juga bisa berdarah. Katakan bersama dengan saya juga bisa berdarah. Lah mereka saja bisa terluka, apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Kadang kan anginnya agak besar kan Surabaya hari ini. Saya aja kena angin bisa limbung Bapak Ibu Saudara. Apalagi kena paku. Tidak gembos, ya nggak ada anginnya soalnya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang kuat sekalipun itu bisa terluka loh. Orang yang hebat, orang yang luar biasa sekalipun, mereka itu bisa terluka. Tidak ada satu orang pun di sini yang kebal terhadap apa yang namanya luka. Sehebat apapun, bahkan itu seorang pendeta, bahkan itu seorang pemimpin, bahkan itu seorang yang kaya, seorang yang luar biasa, seluar biasa apapun kita itu bisa terluka. Itu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kan makanya itu saya tampilkan, Mike Tyson sehebat apapun kalau kena paku ya terluka. Maka dari itu, jiwa yang terluka lebih sulit disembuhkan dibandingkan dengan tubuh yang terluka. Kalau tubuh kita terluka, kita itu sadar. Kenapa? Kelihatan. Kan gak mungkin kan kita jalan terus kena paku, berdarah, terus kita ngomong, enggak sakit. Pasti kan kaget Bapak Ibu Saudara. Pasti kan kita bawa ke dokter kan. Tidak ada orang yang terluka karena paku terus kemudian dia makan aja. Aku tak makan tempe penyet aja. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Atau mandi aja, enggak ada. Tapi semua itu sadar ketika mereka terluka di luar, mereka membawa ke tempat yang tepat. Tapi sadar atau enggak Bapak Ibu Saudara, kita terluka di dalam dan kita tidak pernah menyembuhkan. Dan kedewasaan tidak akan pernah datang kepada orang-orang yang masih terluka. Kedewasaan tidak akan pernah bisa kita capai kalau kita sendiri masih terluka. Dan pertumbuhan tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita masih hidup di dalam luka. Maka itu saya bilang Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa ketika kita pulih dari luka, kita akan menjadi tambah dewasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara di sini adalah orang-orang yang dewasa. Kenapa? Karena orang yang dewasa datang ibadah pagi-pagi. Anak muda datangnya siang-siang. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat kanan kirinya dulu, kamu itu orang dewasa sekali. Puji dulu Bapak Ibu Saudara karena datang ibadah pagi-pagi. Tidak ada anak muda yang datang pagi-pagi kecuali saya Bapak Ibu Saudara. Itu pun saya khotbah. Maka dari itu saya mengerti hari ini kalau kita sadar ada luka di dalam hati kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada luka yang bisa sembuh karena waktu. Tidak ada.
Tidak ada yang luka yang bisa otomatis sembuh karena waktu. Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada luka yang sembuh karena dibiarkan. Tidak ada juga luka yang bisa sembuh karena kita itu tolak. Enggak kok, enggak apa-apa. Aku itu kuat kok. Enggak apa-apa kok. Aku itu enggak apa-apa kok. Sebenarnya sakit. Tidak ada yang luka bisa sembuh karena kita itu denial. Dan tidak ada luka yang sembuh karena kita itu lulusan universitas terkenal Bapak Ibu Saudara. Tidak ada luka yang sembuh karena kita terima duit banyak. Tidak ada luka yang sembuh karena kita itu punya jabatan, kita punya prestasi. Karena segala prestasi di luar tidak menyembuhkan luka di dalam. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang menemukan ada banyak bos-bos, ada banyak orang-orang yang besar yang memimpin dengan luka. Dan bagaimana caranya kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu sedang terluka? Itu butuh kesadaran kita. Kita itu butuh datang ke hadirat Tuhan. Kita itu butuh Roh Kudus untuk melihat. Kalau sakit di depan, kalau sakit tubuh kita itu bisa kelihatan. Sakit di dalam hati ini juga bisa kelihatan kok. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara. Dan kita terluka itu bukan karena kita lemah kok. Tapi kita justru akan hancur apabila kita tidak mengakui dan jujur akan luka kita. Saya ingin katakan bahwa ketika kita terluka itu bukan karena kita lemah. Karena dunia semakin jahat aja. Sepakat Bapak Ibu Saudara. Dan dunia tidak pernah berubah. Hanya kita saja yang lebih kuat dari mereka. Dan setiap hari kita akan punya potensi untuk kita itu dilukai oleh siapapun. Siapa yang di sini hari-hari terluka? Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Di jalan saja bisa terluka loh Bapak Ibu Saudara. Naik kendaraan di tol aja bisa terluka. Kenapa orang itu nyetirnya banter sekali? Sudah terluka. Kenapa kok datanya nggak on time? Sudah terluka. Banyak luka-luka di luar sana. Dan kita mengerti, ganteng, cantik, kaya, belum tentu sehat dan bebas dari luka. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Yang ganteng di sini, yang cantik di sini, itu belum tentu bebas dari luka. Saya nggak ngomong apalagi yang jelek loh ya, saya nggak ngomong. Yang ganteng dan cantik sih belum tentu bebas. Dan belum tentu orang-orang seperti itu bisa memberikan kebahagiaan. Menurut saya kebahagiaan datang bukan karena ganteng dan cantik. Kebahagiaan itu datang ketika kita pulih dan meluka, kita dewasa dan kita memelihara pernikahan yang baik. Amin. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Berapa banyak di antara kita yang melihat banyak orang yang cantik, ganteng, kaya tapi pernikahannya nggak bahagia. Ganteng, cantik, kaya, banyak duitnya, mobilnya juga banyak tapi anaknya hancur. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, masa depan pernikahan, masa depan anak-anak, Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak ditentukan dari apa yang kita punya, tapi seberapa besar kita itu dewasa dalam mengatur hidup kita. Seberapa besar kita itu semakin serupa seperti Kristus, seberapa besar kita itu berjalan semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Karena pelayanan yang banyak semakin mendatangkan luka. Ketemu dengan si A, ketemu dengan si B, ketemu dengan si C. Kalau kita salah merespon, kita akan benci terhadap gereja. Benar Bapak Ibu Saudara? Semakin kita sering CG, semakin kita menemui banyak orang yang bisa melukai kita. Kenapa pemimpinku seperti itu? Kenapa kok anak-anakku seperti ini? Kenapa aku sudah beri yang terbaik untuk anak-anakku, tapi anak-anakku tak pernah menghargai aku? Saya sudah belani, nggak tidur untuk berdoa, sedangkan dia mengkhianati aku. Menipu aku. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Kita itu semua nggak bebas terhadap luka. Nah ini saya jelaskan, kenapa kita ini bisa terluka. Bahwa kita itu bukan sosok yang maha kuasa yang kebal terhadap luka Bapak Ibu Saudara. Kita itu bukan Tuhan yang bebas terhadap luka. Kita itu bukan Yesus yang kebal. Saudara kita itu hanya manusia biasa, siapapun kita, seberapa tinggi Tuhan pakai kita itu harus sadar bahwa kita itu bukan sosok maha kuasa yang kebal terhadap luka. Terus kemudian sadar juga Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekeliling kita itu bukan sosok yang sempurna sehingga mereka tidak punya potensi untuk melukai kita. Sadar bahwa suami, istri, Bapak Ibu Saudara, anak Bapak Ibu Saudara, atasan Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu bukan sosok yang maha kuasa, bukan sosok yang sempurna yang gak punya potensi melukai kita. Tetangga Bapak Ibu Saudara. Dan sadar juga Bapak Ibu Saudara bahwa sekuat apapun luka yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak akan pernah mampu menghentikan kita untuk mencintai Yesus dan mencintai sesama. Sadar Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa kita bisa terluka itu banyak faktornya. Kita bisa dilukai oleh orang tua. Kita bisa dilukai oleh orang tua yang dulu kehamilan di luar nikah, tidak sesuai harapan, beban utang, broken home yang dulu, kematian orang tua, kita terlalu sibuk sehingga anak-anak marah. Kita dulu punya orang tua yang tidak bertanggung jawab, hari ini kita juga punya anak-anak yang kurang ajar dalam tanda kutip.
Anak-anak yang susah diatur. Kita juga bisa terluka faktornya dulu ketika kita pernah ditolak pada masa lalu. Kita selalu dibedakan, kita selalu disalahkan, kita selalu dibandingkan. Mau apa enggak mau ketika kita kecil itu berdampak untuk sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara. Saking kita bertambah umur sehingga kita bisa menolak itu. Tapi sebenarnya kita masih terluka. Ada pernah dilukai juga oleh sesama, saudara, sahabat, pemimpin gereja, rekan kerja, orang yang sedih tolong. Bahkan kita dulu pernah dilecehkan atau diperlakukan tidak senonoh. Itu menimbulkan luka Bapak Ibu Saudara. Ada juga perkataan-perkataan fitnah, kata-kata kasar, makian, rasis, bullying. Itu juga bisa mendatangkan luka Bapak Ibu Saudara. Entah disampaikan oleh siapapun, orang tua, teman-teman, atau rekan kerja kita. Atau orang yang paling kita percaya, atau suami istri. Itu bisa mendatangkan luka Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa dipulihkan secara otomatis. Perlu adanya kerjasama antara kita dengan Tuhan. Dan kenapa kok orang-orang seperti ini seringkali Bapak Ibu Saudara kita jumpai di gereja tapi tidak pernah bisa dipulihkan. Kenapa kok mereka itu tidak bisa dipulihkan sekalipun mereka datang ke gereja ikut ke CG? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka tidak bisa dipulihkan? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang terus keras kepala. Tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa menjamah dan memulihkan kita kalau kita itu keras kepala. Kenapa kok mereka bisa keras kepala? Keras kepala itu saya bisa simpulkan, saya bisa bayangkan orang ini adalah orang yang bebal, yang terus berkata bahwa aku tuh baik-baik saja kok. Aku tuh gak apa-apa kok. Tapi pada kenyataannya hatinya terluka Bapak Ibu Saudara. Pada kenyataannya apa yang dia katakan selalu adalah keburukan orang lain. Pernah kan Bapak Ibu Saudara jumpa dengan orang seperti ini? Yang ngomong ketika disakiti oleh anggota CG-nya, enggak kok, enggak apa-apa. Tapi dia cerita ke semua seluruh orang gereja. Orang itu loh kok iso kayak gitu sih. Orang itu loh kok iso kayak gitu sih. Orang gitu. Kata-katanya enggak apa-apa. Hatinya apa-apanya. Kalau ditanya lagi ketemu dengan Pastor Antoni, kamu enggak apa-apa tak perlu pengampunan? Enggak kok Pastor, saya sudah mengampuni. Keluar dari Pastor Antoni, keluar dari ruangannya. Iya kenapa sih orang itu lapor-lapor ke Pastor Antoni? Sakit hati mungkin orang itu. Ditanyai lagi enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Gitu saja terus sampai Tuhan Yesus datang. Pernah ya jumpa seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya? Ditanyai enggak apa-apa, tapi cerita ke banyak orang. Enggak, tapi enggak ada di sini. Di luar banyak Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang yang tidak bisa dipulihkan adalah tidak jujur dan tidak sadar. Tidak sadar ke orang itu tersebut terluka. Dan tidak pernah jujur dan mengakui apa adanya Bapak Ibu Saudara. Dan kenapa orang itu tidak bisa dipulihkan? Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Seringkali ketika kita terluka, membawanya kepada orang yang salah. Kita membuang sampah kepada orang yang salah, yang sama-sama terluka. Halo? Kalau Bapak Ibu Saudara sakit perut, datang ke dokter yang tepat. Jangan sakit perut datang ke dokter gigi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama sakit, sama-sama dokter, tapi beda penanganannya. Hari ini berapa banyak jumpai Bapak Ibu ketika kita sakit, ketika kita terluka, kita itu bawa kepada orang yang tidak tepat. Kita tidak datang kepada Yesus atau kita tidak datang kepada pemimpin yang tepat. Tapi kita datang kepada orang yang sama-sama terluka dan sama-sama sakit. Sehingga apa yang dinasihati, sehingga apa yang dikatakan bukan lagi orang yang akan menyembuhkan kita, tapi semakin memanasi kita. Apalagi musuhnya sama, Bapak Ibu Saudara. Sepakat ya? Ada satu teman gereja yang mungkin ya memang unik. Saya juga benci, si A juga benci. Saya cerita kepada si A. Si B itu kok mencekno sekali sih. Si A juga berpandangan yang sama. Iya aku juga merasa sih begitu. Aku tuh pengen ngomong tapi tak pendem. Ternyata kamu ngomong dulu, kita itu sama ya. Kesimpulannya apa Bapak Saudara? Tambah pahit kan, tambah luka kan. Padahal si B gak kerasa apa-apa ya. Makanya enak liburan yang enak. Tapi kita yang sering kali Bapak Ibu Saudara membesarkan segala sesuatu luka-luka kita ini. Dengan membawa kita kepada orang yang salah. Membawa luka kita kepada orang yang salah. Dan sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilukai, itu masih belum dosa.
Respon kita terhadap luka itu yang menyebutkan kita itu berdosa atau tidak. Ketika kita dilukai oleh orang lain, entah perkataan, entah tindakan, entah apapun yang orang lain perbuat kepada kita, itu masih belum dosa. Tapi tindakan respon kita berikutnya menentukan kita itu berdosa atau tidak. Respon kita berikutnya akan menentukan kita itu dewasa atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Amin. Coba lihat kanan kirinya, pandang wajahnya, apakah mereka orang-orang yang dewasa, Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang siap dilukai, Bapak Ibu Saudara? Kenapa sih saya berkata seperti itu? Ini kebenarannya Bapak Ibu Saudara, yang berdasarkan fakta, berdasarkan research, orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Kalau kita sudah sakit, kita tuh pasti pingin menyakiti orang lain, sadar atau tidak sadar. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita lakukan. Baik orang gereja maupun orang dunia. Dan ini obatnya. Kedewasaan untuk menerima hal ini tidak bisa kita ubah, dan keberanian untuk mengubah hal ini yang bisa kita ubah di dalam diri kita. Itu perlu ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kedewasaan untuk menerima hal ini tidak bisa kita ubah. Masa lalu, orang-orang yang terluka dan orang-orang sekeliling kita yang tidak sempurna, itu perlu kedewasaan untuk menerima mereka. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa mengubah mereka. Kita tidak akan pernah bisa mengubah bahkan pasangan kita Bapak Ibu Saudara. Karena orang ketemu orang tidak akan pernah berubah, tapi orang ketemu Yesus pasti berubah. Tugas kita itu bukan untuk mengubah orang, tapi tugas kita itu menjadi dewasa sehingga kita bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tugas kita bukan untuk mengubah pasangan kita, untuk mengubah anak kita. Karena percayalah kita akan putus asa dan kita akan capek. Kenapa? Karena bukan tugaslah kita untuk mengubah mereka. Itu tugasnya Yesus. Tugas kita adalah ketika mereka seperti itu, kita itu menjadi dewasa. Dan ini juga menjadi tugas kita, yaitu kita keberanian, untuk kita punya keberanian untuk mengubah hal yang kita bisa ubah di dalam diri kita. Itu ada dalam kuasa kita Bapak Ibu Saudara. Ini harus kita punya, kalau tidak kita akan punya dampak luka. Dampak luka itu sangat besar Bapak Ibu Saudara. Luka bisa membuat kita itu minder. Berapa banyak di antara kita yang Bapak Ibu Saudara yang sadar atau enggak, kita itu adalah orang yang sangat minder. Kenapa? Karena kita terluka. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara yang sekalipun kaya itu bisa minder loh. Yang miskin belum tentu minder. Ada banyak orang yang tidak kaya tapi juga percaya diri. Tapi ada banyak orang yang kaya tapi tidak percaya diri. Karena saya tahu keminderan tidak datang karena kita kaya atau miskin. Tapi karena luka. Amin. Apa sih dampak luka lagi Bapak Ibu Saudara? Sensitif terhadap perkataan dan tindakan orang lain. Sensitif sekali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kok kamu kelihatan gemukan ya? Langsung sensi. Apa sih kamu itu lihat-lihat aja? Aku itu turun 5 kilo, kamu gak menghargai aku tak? Sudah diet liburan. Aku gak makan makanan enak. Makanan sehat saja yang aku makan, wortel. Itu saja. Sensi setengah mati Bapak Ibu Saudara. Hari ini kok pelayananmu kurang baik ya? Kamu gak tahu tak, aku sudah bangun pagi. Sebelum hamba Tuhan datang, sebelum pelayan Tuhan datang, bahkan security datang, saya sudah datang ke sini. Kamu gak menghargai. Sensi. Pernah ya Bapak Ibu Saudara jumpa orang seperti itu ya? Sensi sekali. Terus apapun yang kita lakukan selalu salah Bapak Ibu Saudara. Kita mau buang sampah juga salah. Kita mau muji juga salah. Kamu itu pasti muji-muji aku, pasti kamu pengen ada maunya ya. Dikasih duit juga salah, kamu mau nyogok aku. Semua apa yang kita lakukan itu salah Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya sadar, bukan karena saya yang salah. Tapi ada hal-hal yang harus kita ubah dalam hati kita, yaitu orang tersebut terluka. Bisa sensi sekali Bapak Ibu Saudara. Pernah Bapak Ibu Saudara jumpa ya? Atau itu pasangan Bapak Ibu Saudara yang sering kali seperti itu. Pokoknya apa yang aku lakukan itu selalu salah di matamu. Biasanya cowok yang berkata seperti itu. Maaf pun tidak bisa menebusnya. Hanya bisa jalan-jalan ke Eropa. Terus mudah tersinggung dan sakit hati. Ini juga orang-orangnya Bapak Ibu Saudara. Jadi membuat mereka kesulitan bergaul dan menyendiri. Jadi sangat mudah tersinggung. Tapi saya bisa simpulkan, luka itu bisa seperti bahan bakar Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Bahan bakar untuk pahit
atau kecewa dan menghancurkan orang sekelilingmu dan masa depanmu. Atau bahan bakar untuk kita semakin dekat dan hancur kepada Tuhan. Itu pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Luka itu pasti datang. Bapak Ibu Saudara berdoa atau tidak, luka itu pasti datang. Orang-orang yang mencekno itu pasti datang. Dan memang Tuhan itu kirim orang-orang yang seperti itu menguji hati kita. Kalau orangnya baik-baik semuanya, tidak akan pernah hati kita itu kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orangnya mencekno tidak sesuai dengan kita, justru orang-orang seperti itu akan mengubah hati kita dan memperlihatkan kualitas hati kita. Sehingga saya bisa katakan bahwa bahan bakar untuk pahit atau kecewa atau bahan bakar untuk kita itu hancur di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kain itu pahit Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia membunuh adiknya kan. Saul itu pahit Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia ingin membunuh Daud kan. Ketika dibandingkan Saul terluka. Hingga pada akhirnya dia ingin membunuh Daud. Bayangkan Bapak Ibu Saudara bila seorang pemimpin yang terluka memimpin itu sangat berbahaya. Bayangkan kalau kita punya jabatan, kita dipercaya banyak hal dan kita itu terluka. Itu sangat-sangat berbahaya. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua di sini adalah orang-orang yang dipercaya banyak tapi sehat dan tidak terluka. Amin. Dan luka itu, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Luka itu bisa membuat kita itu berhenti bertumbuh, membuat tidak maksimal dan pada akhirnya membuat kita itu terjatuh. Itu dampak dari luka. Dan bahan bakar untuk hancur kepada Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 17 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Korban 9 kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saya suka kata-kata ini. Hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah tidak akan dipandang Allah itu hina. Saya sering dilukai Bapak Ibu Saudara. Kita semua sering dilukai. Tapi respon kita ini loh. Kita datang ke Tuhan. Kita menangis, kita datang ke hadapan Allah untuk kita memberikan pengampunan kepada orang yang melukai kita. Kita datang kepada Tuhan untuk kita itu semakin dekat dengan Allah dan mengenal hati Allah. Ataukah kita itu datang kepada orang yang salah hanya untuk memuaskan nafsu kita, daging kita. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Pelajaran dari dua tokoh ini Bapak Ibu Saudara, Ruth dan Hana. Ruth di pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 6 dikatakan seperti ini. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya yaitu Malon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang di daerah Moab sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Ini semuanya meninggal semua Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-16, tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 20-21, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit padaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kau menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi dan tentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu kejadian, tapi dua respon. Satu namanya Naomi, ketika dia melihat keluarganya hancur, bukan hancur, keluarganya meninggal. Semuanya habis, dengan tangan yang penuh aku berangkat, tangan yang hampa aku pulang. Dia sakit dan pahit. Dia bahkan sampai mengganti namanya, jangan panggil aku tuh Naomi lagi, panggil aku tuh Mara. Kenapa? Karena Tuhan banyak melakukan hal yang pahit kepadaku. Tapi yang satu sisi, ketika Ruth melihat itu Bapak Ibu Saudara, seharusnya Ruth juga punya enggak sih respon untuk dia melihat bahwa ketika mamanya sakit, ketika mamanya terluka, dia juga ikut sakit. Tapi Alkitab ngomong bahwa bahan bakar yang seharusnya Ruth itu juga pahit kepada Yesus, justru semakin meneguhkan Ruth untuk mengikut Yesus. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara? Bayangkan kalau Naomi itu mengganti namanya Mara, pahit, dan kemudian Ruth juga mengganti namanya pahit, Mara. Jangan lagi sebutkan aku Ruth, kenapa? Sebut aku nama anak Mara. Kenapa? Karena semua hal yang terjadi dalam hidupku, Tuhan itu pahit. Ruth tidak akan pernah bisa melihat Boaz dan tidak akan pernah bisa melihat Daud lahir dari keturunannya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita bisa belajar dari Ruth segala kehilangan, segala penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi seharusnya mengerjakan kita komitmen kepada Yesus dengan luar biasa. Jangan menganggap diri kita itu pahit.
Jangan menganggap Tuhan telah melakukan banyak yang pahit hanya gara-gara beberapa peristiwa Bapak Ibu Saudara. Yang belum tentu kita lihat di masa depan itu peristiwanya seperti itu. Bayangkan kalau jadi Naomi. Naomi sudah mengganti dirinya. Kenapa? Karena banyak pahit terjadi dalam hidupku. Terus kemudian dia lihat Rut ketemu dengan Boas. Dia bahagia. Panggil sekarang aku Naomi lagi karena Tuhan tidak lagi pahit. Tapi justru kepahitan, justru kehilangan membuat Rut itu semakin sadar. Allahmu itu Allahku, bangsamu lah bangsaku. Seharusnya ketika kita dilukai, kita tuh semakin berkomitmen kepada Yesus dengan lebih luar biasa. Karena kita melihat pada akhirnya proses yang Tuhan datangkan dalam hidup kita itu akan mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya proses yang Tuhan datangkan dalam hidup kita itu akan melahirkan sebuah terobosan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Asal kita tidak menyerah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang single, kan saya percaya di sini kan sedikit yang single. Kalau sedang banyak kepahitan, kalau sedang banyak luka yang Tuhan izinkan terjadi, jangan-jangan Boas itu sudah disediakan dalam hidupnya. Sabar, masih OTW Boasnya. Tapi mau apa enggak mau, Rut harus ketemu ini dulu tuh sebelum dia ketemu Boas. Amin. Ada lagi teman Bapak Ibu Saudara sini, Hana namanya. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 2-3 dikatakan seperti ini, orang ini mempunyai 2 istri, seorang yang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tapi Hana tidak. Dari tahun ke tahun Hana ini pergi ke kota untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Siapa yang menutup kandungan Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan bisa cukup tidak akan menyentuh kepalanya. Hana juga adalah orang yang sangat tersakiti, tidak punya anak. Kompetitornya punya anak banyak. Tahu kan Bapak Ibu Saudara perasaan seorang ibu-ibu kan? Kalau ibu beli baju, contoh harganya 100.000 gitu ya. Dia akan senang, makasih ya suamiku. Tapi ketika dia melihat kompetitornya, tetangganya beli baju 500.000, dia akan datang kepada suaminya, kenapa kamu begitu jahat? Dan itu perasaan Hana. Bahkan yang menutup kandungan itu Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang terluka itu bukan berarti orang yang tidak pernah menangis. Hana dikatakan dia terluka tiap tahun dia sudah menyembah Allah dan mempersembahkan korban. Tapi Tuhan tetap mengizinkan ada orang-orang yang membuat dia terluka. Tuhan tetap mengizinkan orang-orang yang seperti ini itu datang kepada hidup Hana Bapak Ibu Saudara. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika dia datang ke gereja, imamnya pikir dia mabuk. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudara. Hidup jadi Hana itu tidak mudah. Sudah dilukai oleh Penina, suaminya juga diam saja. Tuhan juga menutup kandungannya, datang ke gereja, dadak no mencek no pendetai. Tapi Bapak Ibu Saudara, luka yang seperti ini membuat Hana itu datang kepada Tuhan dan melahirkan doa yang luar biasa. Luka yang seperti ini menjadi bahan bakar bagi Hana itu datang kepada Yesus. Sekalipun imamnya tidak mengerti, sekalipun suaminya tidak di sebelahnya berdoa bersama-sama dengan dia, sekalipun dia tidak tahu di masa depan, dia tahu kepada siapa dia harus berdoa. Sehingga dia berdoa, menangis bahwa luka yang dia terima di dunia ini menghasilkan doa yang luar biasa yang diterima oleh sorga. Amin. Harusnya ketika dilukai kita kan harus punya respon yang seperti itu. Ketika kita dilukai, kita harus tambah komitmen kepada Yesus sama seperti Rut. Kenapa? Karena di masa depan Tuhan akan memberikan jawaban. Juga kita ketika kita dilukai, Tuhan izinkan menutup banyak hal dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Tapi hal tersebut mendatangkan doa yang luar biasa yang tidak pernah dikatakan kepada Penina. Karena saya percaya penderitaan dan luka seringkali mengubah kita Bapak Ibu Saudara. Saya teringat cerita seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin.
Orang kaya itu punya banyak anjing, tapi orang kaya itu tidak pernah peduli terhadap Lazarus yang belum makan dan miskin. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Betapa ironisnya orang kaya ini tidak peduli terhadap Lazarus yang di depan pintu gerbangnya, sedangkan dia punya banyak anjing dan dia bisa kasih makan anjing. Tapi lihatlah ketika dia masuk ke tempat penderitaan itu mengubah orang kaya ini. Kenapa saya bisa kata seperti itu Bapak Ibu Saudara? Dia ngomong seperti ini, Tuan Abraham, katakan kepada 5 orang saudaraku, saya masih punya 5 orang saudara. Artinya apa sih? Dia lebih peduli daripada ketika dia hidup. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak semua penderitaan yang Tuhan izinkan, luka yang Tuhan izinkan itu menghasilkan sesuatu yang buruk kalau kita punya respon yang benar. Orang kaya itu ketika di tempat penderitaan, orang tersebut lebih peduli loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, terluka itu bukan berarti lemah, itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup. Terluka dan diam saja itu adalah kesalahan. Dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa pulih? Saya bisa katakan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu peduli dan mengerti luka kita. Kenapa? Karena Yesus pun dilukai. Bukan hanya secara hati, tapi secara fisik juga Bapak Ibu Saudara. Luka apa yang tidak bisa dipulihkan oleh Yesus? Luka apa yang tidak pernah kita alami dan Yesus tidak pernah alami? Semua luka apapun kita katakan kepada Yesus, Yesus mengerti itu. Maka dari saya bisa katakan Tuhan itu peduli dan mengerti luka kita. Dan bagaimana kita bisa menang terhadap luka? Hanya 3 saja kemauan kita. Dan itu adalah respon kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita mau jujur. Amsal pasal 2 ayat 7 dikatakan seperti ini. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kita mau jujur, apa sih luka yang kita alami? Dan itu bisa datang setiap hari Bapak Ibu Saudara. Aku dilukai karena suami, aku dilukai karena istri, aku dilukai oleh karena perkataan ini, aku dilukai oleh karena tindakan ini. Kita harus mau jujur setiap hari supaya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang menjadi perisai dan perlindungan kita ketika kita dilukai, kita tidak salah orang. Kita tidak pahit, kita tidak kecewa. Sehingga merusak masa depan kita. Mau apa lagi Bapak Ibu Saudara? Mau mengampuni dan murah hati Bapak Ibu Saudara. Itu pilihan kita. Alkitab ngomongkan, hendaklah kau murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Percayalah bahwa kalau kita belum benar-benar bisa mengampuni orang yang melukai kita, kita itu masih belum benar-benar dewasa. Dan terakhir maunya apa Bapak Ibu Saudara? Mau untuk belajar dan dewasa. Apakah hati kita itu setipis kaca, diinjak langsung pecah? Ataukah hati kita itu setebal kaca juga sama kaca, tapi kacanya di China itu loh Bapak Ibu Saudara. Yang di tepi tebing. Sekalipun diinjak banyak orang, yang gak rapuh. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukti yang paling kuat bahwa kita mengalami proses pertumbuhan dalam hidup kita adalah ketika kita itu dewasa dan kedewasaan kita itu berhasil mengalahkan luka satu demi satu. Dewasa itu tidak datang secara otomatis, dewasa itu datang karena kita itu proses dan proses itu ketika kita dilukai. Dan ketika kita menang terhadap luka, kita bisa taruh stempel bahwa kita itu dewasa. Tidak ada satu orang pun yang menghambat pertumbuhan kita. Tidak ada satu orang pun yang menjegal lewat perkataan dan tindakan mereka. Tapi ketika ada orang yang menjegal perkataannya, perbuatannya buruk dalam hidup kita, justru mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kita datang ke Yesus. Kita semakin komitmen kepada Yesus. Kita semakin punya doa yang powerful di hadapan Yesus. Amin. Amin. Mazmur pasal 34 ayat 18 sampai 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 147 dikatakan seperti ini juga di ayat ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pulih terhadap luka itu susah. Tapi itu mendatangkan kebaikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan dunia ini berubah menjadi lebih baik. Tapi kita aja yang lebih kuat untuk menghadapi dunia Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Kita itu dewasa. Hari ini kita percaya Bapak Ibu Saudara, ini salah satu yang ingin saya bicarakan. Berapa banyak saya harus mengurusi anak-anak di next gen. Karena mereka terluka oleh orang tuanya. Orang tuanya mendidik dengan keras, mendidik dengan luar biasa. Supaya anaknya berhasil. Itu baik. Tapi orang tuanya punya motivasi yang salah. Dia memperas anaknya, dia melakukan itu kepada anaknya hanya supaya orang tuanya tidak dihina. Karena dia pernah terluka.
Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya punya visi untuk setiap anak-anak next gen di masa depan. Mereka hari ini mereka dipulihkan. Tapi mereka akan nanti punya pernikahan yang bahagia dan punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan hal itu tidak akan pernah terjadi kalau mereka terluka. Dan saya berdoa dengan segenap hati saya, supaya anak di next gen, mereka bukan hanya hebat di gereja, tapi mereka juga hebat di masa depan. Dan hari ini saya Bapak Ibu Saudara, saya berbicara kepada orang tua. Mari kita sebelum kita itu menuntut anak kita berubah, kita menuntut anak kita itu jadi lebih baik. Mari kita berhenti sejenak dan kita mulai berpikir, apakah saya sudah cukup dewasa dan pulih dari luka sehingga saya bisa menjadi orang tua yang baik. Karena saya percaya ketika kita pulih dari luka, orang pertama yang merasakan, orang pertama yang akan melihat, orang pertama yang akan mengecap, itu bukan teman-teman kantor, bukan teman-teman pelayanan, tapi keluarga kita, pasangan kita atau anak kita. Dan mari kita bekerja sama untuk melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa generasi nanti di depan adalah generasi yang lebih baik. Generasi yang tidak terluka, tapi generasi yang cinta Yesus. Sehingga nanti ketika mereka nanti punya anak, punya cucu, tidak lagi anak, tidak ada lagi cucu yang terluka. Tapi kita semua bisa melihat di gereja Muasyaran ini, keturunan kita akan jadi lebih baik daripada kita. Amin Bapak Ibu Saudara.